Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tutorial tentang penggunaan PET pada pembelajaran. Yang pertama, kita klik dulu Google, kemudian masuk di Google, kita ketik saja PET Colorado. Nah, itu kebetulan sudah ada pada deret atas sendiri. Kita masuk ke https-nya petcolorado.edu ya. Nah, kita klik, jadi PET ini atau kepanjangannya adalah Physics Education Technology. Dia adalah salah satu platform pendidikan dari Colorado University yang menyediakan simulasi interaktif untuk berbagai bidang. Di sini ada fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, dan biologi. Jadi dengan menggunakan aplikasi PET ini, kita bisa berinteraksi gitu tentang fenomena ilmiah secara visual. Jadi kita coba untuk di bidang fisika karena saya adalah pengajar pada bidang fisika. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pada bidang fisika ini ada berbagai bidang lagi, dibagi lagi gitu, ada gerak, suara dan gelombang, kerja, energi dan daya, panas dan termo, kemudian ada fenomena kuantum, cahaya dan radiasi, dan terakhir ada listrik, magnet, dan rangkaian listrik. Kemudian di bawahnya ini ada kimia, matematika, ilmu kebumian, dan biologi. Nah, kalau kita lihat untuk grade levelnya ada yang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Jadi bisa dipilih tuh yang mana yang mau digunakan. Kemudian untuk compatibility-nya ada HTML5, Java via J, Java sama Flash. Nah, saya coba sama klik yang Java. Kemudian, nah untuk bahasa, penggunaan bahasanya cukup banyak sehingga para pengguna di berbagai negara ini bisa menggunakan PET ini untuk memahami konsep pada materi yang akan dijelaskan. Jadi saya pilih bahasa Indonesia di sini. Nah, ternyata ada 66 hasil untuk materi di fisika. Ada rangkaian AC, penjumlahan vektor, bentuk dan perubahan energi, sampai di bawah cukup banyak. Jadi aplikasi PET ini bisa kita gunakan kalau kita semisal mengalami kendala. Jadi kalau misal ada kendala di laboratorium kita, terkendala alat misalnya, kita bisa menggunakan aplikasi PET ini untuk menjelaskan percobaan pada siswa kita atau lebih sering kita kenal dengan virtual lab. Jadi contohnya tadi saya kembali lagi ke halaman sebelumnya tadi. Nah, di sini bisa kita pilih. Salah satu contohnya yang saya pilih adalah ini efek fotolistrik. Kebetulan efek fotolistrik ini tidak bisa kita percobakan di laboratorium karena mungkin tidak ada alatnya seperti itu. Jadi bisa pakai PET sebagai simulasi virtualnya. Nah, kita klik. Di sini ada dua cara untuk mendownloadnya, pakai RunChapG Browser Compatibility Version atau download Legacy Java Version. Nah, di sini saya pilih yang Java saja. Kemudian ada proses downloadnya. Jadi efek fotolistrik itu sendiri merupakan efek terlepasnya elektron dari sebuah logam gitu karena disinari cahaya dengan frekuensi tertentu. Nah, ini biasanya kita kesulitan kalau mau percobaan atau eksperimen di sebuah laboratorium. Sehingga kita pakai fotoelektrik ini, pakai PET. Nah, di sini kalau kita lihat pada layar ada alatnya. Ini alat untuk percobaan efek fotolistrik secara virtual. Pada suatu percobaan, kita bisa mengenal ada 3 variabel. Jadi yang pertama ada variabel kontrol. Dalam hal ini, variabel yang kita kontrol nilainya kita buat tetap, ini ada jenis logamnya. Ada natrium, seng, tembaga, platinum, kalsium. Kita bisa pilih yang mana saja. Saya pilih yang natrium ya.
Nah, kebetulan di sini ada intensitas cahaya dari sebuah senter. Nah, ini nanti kita pilih intensitasnya berapa persen. Jadi selain jenis logam, intensitas cahaya ini juga sebagai variabel kontrolnya. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel bebas, variabel yang nilainya bisa kita ubah-ubah. Nah, warna cahayanya ini yang akan kita ubah. Warna cahaya di sini adalah spektrum cahaya tampak pada deret gelombang elektromagnetik. Ada Mejiku, Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, sampai sinar ultraviolet. Jadi semakin kita geser ke kiri, ini nilai lambda atau panjang gelombangnya akan semakin pendek. Nah, semakin pendek panjang gelombang, maka frekuensinya nanti akan semakin besar frekuensi cahayanya karena panjang gelombang dan frekuensi cahaya itu berbanding terbalik. Jadi ketika kita geser ke warna merah, ini nanti cahayanya akan berwarna merah. Nah, seperti ini. Cahaya yang dikeluarkan dari senternya akan berwarna merah. Jadi ke warna jingga seperti ini, jadi warnanya orange ya, jingga. Kemudian kuning. Nah, ini adalah untuk variabel bebasnya. Kemudian variabel kontrolnya apa? Variabel kontrolnya adalah jumlah elektron yang akan terlepas dari logam katoda ini menuju logam anoda. Nah, dari elektron yang terlepas ini nanti akan bisa menghasilkan kuat arus listrik. Jadi, jumlah elektron yang keluar dan arus listrik yang dihasilkan itu nanti dia sebagai variabel respon. Jadi variabel respon itu adalah variabel yang kita ukur, yang akan kita amati ketika variabel bebas ini diubah-ubah nilainya. Nah, seperti itu. Jadi kita coba sekarang kita mulai dari cahaya merah. Intensitasnya kita kontrol sampai, nah ini 100%, tidak kita rubah-rubah. Sekarang kita geser warna cahayanya ke kiri, jadi nilai panjang gelombangnya akan semakin pendek. Di sini warna merah 709 nanometer, masih belum terjadi apa-apa, tidak ada elektron yang keluar. Kemudian kita geser ke warna nila, orange. Nah, 626 nanometer masih belum ada. Jadi semakin pendek panjang gelombangnya, kita geser ke kiri warna kuning, ini frekuensinya akan semakin besar. Ternyata masih belum ada reaksi apapun. Kita ganti ke warna hijau 549 nanometer, masih belum muncul elektronnya. Nah, ternyata di panjang gelombang 519 nanometer ini mulai muncul elektron. Nah, ini adalah efek fotolistrik nih. Efek terlepasnya elektron dari satu permukaan logam karena efek penyinaran. Cuman di sini ketika elektronnya lepas dari katoda menuju anoda, kuat arus listriknya masih belum ada. Sehingga kita geser lagi ke warna biru. Nah, di sini kuat arusnya mulai muncul karena elektronnya semakin banyak yang terlepas. Kuat arus dihasilkan ternyata 0,024 ampere pada panjang gelombang 477 nanometer. Ini warna biru ya. Sekarang kita ke warna nila. Nah, semakin banyak elektron yang terlepas, lihat kuat arusnya 0,051 itu semakin besar. Ke warna ungu 417 nanometer. Ya, kuat arus yang dihasilkan 0,104, elektronnya juga semakin banyak. Kemudian kita geser semakin ke kiri, sinar UV ini ya, di panjang gelombang 200. Nah, kita buat 200 berapa nih? 204. Wow. Oke, 202 nanometer. Ternyata elektron yang dikeluarkan itu semakin banyak dan gerakannya semakin cepat, sehingga kuat arus yang dihasilkan pun semakin besar, 1,641 ampere. Nah, dari percobaan seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa
Semakin pendek panjang gelombang, jadi semakin kita geser ke kiri itu, panjang gelombangnya semakin pendek atau frekuensinya semakin besar ya, maka elektron yang terlepas itu akan semakin banyak, sehingga kuat arus yang dihasilkan itu juga akan semakin besar. Seperti itu kesimpulan dari virtual lab PET untuk efek fotolistrik. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai tutorial penggunaan PET untuk virtual lab. Terima kasih untuk perhatiannya. Semangat untuk belajar terus ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.